Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai farmasi muda, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NIM G70121091 dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video mengenai farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat paracetamol. Nah, untuk paracetamol atau obat paracetamol atau acetaminophen adalah salah satu obat yang paling populer dan banyak digunakan untuk penyakit lini pertama untuk pengobatan nyeri dan demam. Nah, untuk paracetamol atau acetaminophen sendiri, dia menempati posisi unik di antara obat analgesik, di mana dia ini berbeda dengan NSAID hampir secara bulat. Dia itu dianggap tidak memiliki aktivitas antiinflamasi dan tidak menghasilkan kerusakan gastrointestinal atau kardiorenal yang tidak diinginkan. Nah, secara pendahuluannya, di mana sudah tertera di judul tadi, itu ada farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat paracetamol sendiri. Secara umum atau secara garis besar, kita harus mengetahui dulu apa itu farmasetika. Nah, farmasetika itu adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang penyediaan formulasi, karakteristik, dan pengembangan obat. Nah, untuk farmasetika ini, dia mencakup proses pembuatan obat dari bahan mentah menjadi bentuk dosis yang dapat diberikan kepada pasien. Nah, serta penelitian tentang cara memperbaiki sifat fisik, kimia, dan farmakologis dari obat-obatan. Selanjutnya ada farmakokinetik. Nah, secara umum, farmakokinetik itu studi tentang bagaimana tubuh dapat memproses tubuh manusia yang dapat memproses obat setelah administrasi, termasuk kayak penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, untuk farmakokinetik ini juga dapat melibatkan pemodelan matematika untuk memprediksi bagaimana konsentrasi obat di dalam darah itu dari waktu ke waktu, serta penggunaan informasi ini untuk merancang regimen dosis yang efektif dan aman. Nah, untuk farmakodinamiknya sendiri, farmakodinamik secara umum itu studi tentang efek obat pada tubuh manusia. Nah, dia itu kayak termasuk kayak mekanisme aksinya, terus interaksi dengan target biologisnya, terus respon biologis, dan disertai dengan mencakup pemahaman tentang bagaimana obat mengubah fungsi sel, organ, dan sistem dalam tubuh, serta keragaman respon individual terhadap obat. Nah, jadi secara keseluruhan, 3 bidang yang penting ini untuk pemahaman dan komprehensif tentang obat-obatan dan penggunaannya dalam praktis klinis. Nah, dengan memahami farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamiknya, farmasis dapat merancang dan meresepkan atau memantau terapi obat yang lebih efektif dan aman. Nah, secara farmasetik sendiri, dari paracetamol itu farmasetika paracetamol adalah istilah yang merujuk kepada produk-produk farmasi yang mengandung bahan aktif paracetamol. Nah, paracetamol adalah obat yang digunakan untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Nah, seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi. Terus produk farmasetika sendiri dalam paracetamol itu dapat berupa kayak tablet, kapsul, sirup, atau bentuk sediaan lainnya. Nah, penting juga untuk mengikuti petunjuk pengguna dan dosis yang tepat yang tertera pada kemasan atau sesuai dengan anjuran dari profesional kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada farmakokinetik dari paracetamol, di mana farmakokinetik paracetamol itu dia cukup baik dengan bioavailabilitasnya yang tinggi. Nah, untuk yang pertama itu ada absorpsinya, di mana absorpsi dari paracetamol itu dia diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Nah, pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat diabsorpsi dari paracetamolnya sendiri. Nah, pada waktu pemberian melalui rektum terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma lebih lama. Nah,
Baik secara distribusi, setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit itu untuk tablet lepas lambat. Nah, konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikrogram per mililiter dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Jadi parasitamol waktu paruh 1-3 jam itu, Paracetamol juga memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25% paracetamol dalam darah dilihat dari protein. Nah, untuk selanjutnya itu ada metabolisme, di mana teman-teman tahu tentang metabolisme dari obat sendiri. Nah, untuk paracetamol sendiri itu terutama berada di hati melalui proses glukorinidasi dan sulfasi. Jadi di mana konjugat non-toksis. Nah, sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim dan pada kondisi normal dia juga akan dikonjugasi, terus kemudian sebagian besar itu maka terdeteksi dan menyebabkan nekoris hepar pada akut. Nah, kemudian untuk eliminasi, sedangkan untuk eliminasi sendiri sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dengan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Nah, sedangkan kalau untuk oral itu untuk oral 24 jam, sedangkan kalau untuk renal atau rektal itu kayak dalam laju 0,16 sampai 0,2 ml per menitnya itu dia dieliminasi ini juga akan berkurang pada individu berusia kurang lebih 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Nah, kemudian ada farmakodinamiknya. Jadi farmakodinamik dari paracetamol ini teman-teman juga sudah tahu, di mana kalau enzim oksigenasinya atau CHOX memiliki beberapa isoform, di mana yang paling dikenal adalah CHOX1 dan CHOX2. Jadi CHOX1 itu merupakan enzim yang diekspresikan oleh hampir semua jaringan di tubuh, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung dan agresi plateletnya juga di dalam aliran darah. Nah, kemudian untuk CHOX2-nya sendiri itu berperan penting dalam proses inflamasi dengan mengaktifasikan sitokinnya, itu berperan dalam homeostatis, terus kemudian dalam ginjal. Terus jadi aktivitas CHOX1 dan CHOX2 itu dipengaruhi oleh kadar asam arakidonat. Jadi sebenarnya sama untuk CHOX1 dengan CHOX2-nya sendiri, hampir sama perannya. Terus kemudian untuk paracetamol yang rendah itu juga memiliki efek proten terhadap paracetamol dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja paracetamolnya sendiri. Nah, kemudian untuk paracetamol yang memiliki efek analgesik dan antipiretik ini dia setara dengan OAINS. Itu sebagai analgesik, paracetamol menghambat prostaglandin dengan cara sebagai substrat, dan dalam siklus jadi enzim CHOX1-nya dengan CHOX2-nya itu menghambat bakteri yang merupakan aktivator di enzim CHOX. Sebagai antipiretik, paracetamol juga menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan di dalam tubuh. Nah, secara biofarmasetika, di sini saya menambahkan sedikit biofarmasetika di dalam paracetamol, di mana paracetamol ini kan dia mengacu pada studi tentang cara tubuh manusia memproses, menyerap, mendistribusi, dan mengeluarkan paracetamol setelah pemberian obat. Jadi ini mencakup juga di penelitian tentang bagaimana paracetamol diserap oleh tubuh. Jadi bagaimana paracetamol diserap oleh tubuh dengan berinteraksi dengan sistem pencernaan, dan bagaimana ia didistribusikan ke dalam jaringan dan organ dalam tubuh, dan bagaimana juga ia diekskresikan dari tubuh. Jadi pengetahuan tentang biofarmasetika paracetamol ini juga penting untuk mau dipahami efek obatnya.
dosis yang tepat, dan potensi interaksi obat. Baik, jadi itulah sedikit pemaparan materi yang telah saya berikan tentang farmakokinetik, farmasetika, dan farmakodinamik dari paracetamol sendiri, dan sedikit penjelasan tentang biofarmasetika di paracetamol. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf karena di sini saya juga baru belajar, dan semoga bermanfaat ya buat kalian farmasis muda yang ingin tahu tentang paracetamol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.